Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, rekan-rekan saya yang saya kasihi. Saya bersyukur untuk kembali berkesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan membagikannya kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini boleh menjadi anugerah Tuhan buat kehidupan kita, untuk kehidupan kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya pasal 40 ini adalah pesan Tuhan yang ditujukan kepada orang Israel melalui Nabi Yesaya ketika Israel ada di dalam pembuangan. Mereka, bangsa Israel, sedang tidak di tempat yang ideal, ya. Mereka terbuang, ya. Mereka menghadapi penderitaan sebagai orang-orang yang terbuang, sebagai orang-orang yang mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan. Orang Israel bisa berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dalam hidup kita juga mengalami situasi-situasi kehidupan yang seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kesulitan-kesulitan kehidupan yang membuat kita memberi statement yang sama seperti orang Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dan hari ini seperti Tuhan memberi pesan kepada bangsa Israel dalam pergumulannya, pesan yang memberi pengharapan, pesan yang menguatkan. Kiranya pesan yang sama ini juga menjadi pesan yang menguatkan dan memberi pengharapan kepada kita. Ayat yang ke-29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Tuhan yang dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan adalah Allah yang tidak bisa menjadi lelah. Firman-Nya berkata bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Amin. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sedang merasa lelah, Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, ayat selanjutnya dikatakan, orang muda menjadi lelah, lesu, teruna, jatuh tersandung. Bukankah ada begitu banyak orang yang hari-hari ini dengan kesulitan-kesulitan yang mereka alami, mereka menjadi jatuh tersandung. Oh, puji Tuhan. Janji Tuhan berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menantikan Tuhan artinya orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ia akan mendapat kekuatan baru. Ia tidak akan jatuh tersandung, tapi dia akan mendapat kekuatan baru. Berharap kepada Tuhan
Artinya belajar untuk mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber penghiburan, sumber pertolongan atas kehidupan kita. Nah, dalam bagian ini Tuhan menjanjikan kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan, menjanjikan kepada mereka yang berharap kepada Tuhan. Yang pertama adalah kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, penderitaan dan pencobaan. Apakah Bapak Ibu saudara sedang mengalami kelelahan, kelemahan? Mungkin kelemahan-kelelahan kita alami karena kita mengalami banyak pergumulan. Dan dalam pergumulan-pergumulan itu mungkin kita sedang dalam situasi kehilangan pengharapan kepada Tuhan, kehilangan fokus untuk terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tapi pagi ini firman Tuhan mengajar kepada kita. Mari kita harapkan Tuhan. Mari kita nantikan Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberi jalan keluar. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mengharapkan pertolongan dari Tuhan, menunggu-nunggu pertolongan Tuhan, maka Tuhan memberi kepada kita kekuatan. Oh, puji Tuhan, kiranya sementara Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya kekuatan yang dari Allah menguatkan dan menopang kehidupan kita. Menanti-nantikan Tuhan saja, berharap kepada Tuhan saja, itu sudah memberi kekuatan dalam hidup kita. Jadi mari kita pastikan dalam hidup kita, Tuhanlah yang kita nantikan pertolongannya, Tuhanlah yang kita harapkan hikmatnya, jalan-jalan keluarnya dikerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang kedua adalah orang yang menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka. Bagaikan Raja Wali yang naik terbang ke langit. Kalau kita ada di posisi atas, kita akan bisa melihat apa yang ada di bawah dengan jelas. Kalau Tuhan membawa hidup kita itu naik, kita akan melihat masalah-masalah kita dengan jelas. Kita akan dimampukan untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan kita. Hikmat kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan, itu mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Bahkan Raja Wali itu terbang semakin tinggi ketika ada badai. Demikian juga dengan mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, mereka akan dibawa naik seperti burung Raja Wali. Akan melihat apa yang menjadi persoalan mereka, pergumulan mereka dengan jelas. Sehingga mereka sanggup mengatasi persoalan-persoalan mereka, sanggup mengatasi pergumulan-pergumulan mereka. Dan yang berikutnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka yang berharap kepada Tuhan akan memiliki kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Oh, puji Tuhan. Kalau umat Tuhan sabar menantikan pertolongan Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, mereka pasti akan melihat apa yang menjadi keperluan mereka. Tuhan sediakan, Tuhan menopang mereka senantiasa. Itu janjinya. Jadi 3 perkara yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menanti-nantikan Tuhan adalah satu, kekuatan Allah yang menyegarkan, yang menguatkan kita di tengah-tengah cobaan, kelemahan, penderitaan dalam kehidupan kita. Yang
yang kedua, kita akan diberi kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Tuhan memberi kepada kita hikmat, Tuhan memberi kepada kita kemampuan mendengar suara Tuhan. Jalan-jalan keluar Tuhan bukakan kepada kita, dan Tuhan memberi kepada kita kesanggupan, kekuatan untuk berlari, melanjutkan kehidupan dalam anugerah, dalam kekuatan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami bersyukur karena Engkau adalah tempat kami menaruh pengharapan kami. Dan hari ini kami berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah semua pergumulan dalam hidup kami mau belajar menaruh pengharapan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih sebab hari ini berdasarkan firman-Mu, Tuhan, Engkau akan memampukan kami mendapatkan jalan keluar, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesanggupan untuk terus melanjutkan kehidupan kami. Terjadilah dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau berkata, kami mau menanti-nantikan Tuhan, kami mau mengharapkan, mengandalkan Tuhan saja dalam semua hal yang ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya mendengar. Tuhan Yesus memberkati.